gadah nopo-nopo, sakit ini aja sudah tidak bisa kerja. Bagaimana membayar fidyah untuk dirinya sendiri saja sudah kesusahan. Atau orang yang sangat tua juga kan sudah tidak mampu apa-apa, puasa saja tidak mampu, tidak bisa menghasilkan apa-apa umpamanya. Atau ada yang dia menghasilkan tapi hanya untuk dirinya, tidak bisa untuk bayar fidyah. Maka yang membayar itu adalah ahli keluarganya atau ahli warisnya, ini yang bayar fidyah. Biar orang tuanya ini dihitung di sisi Allah orang yang taat kepada Allah, walaupun dalam bulan Ramadan dia ini tidak mampu berpuasa karena tua, tapi di sisi Allah ini dia ini orang yang melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Ini maksudnya fidyahnya. Bukan sekedar ini fidyah itu hanya tebusan karena dia ini tidak mampu melaksanakan ibadah puasa saja, tapi dicatat dia ini di sisi Allah ini sebagai orang yang taat melaksanakan syariat agama Allah. Walaupun keadaannya ini tidak memungkinkan, tapi dengan dia membayar fidyah itu ditulis oleh Allah ini orang yang taat memperhatikan agama. Maka ahli warisnya ini harus memperhatikan itu. Umpamanya kita ada orang tua kita yang sudah tidak mampu apa-apa, tidak bisa puasa, maka ahli waris ini memperhatikan fidyahnya ibu bapaknya ini, orang tuanya ini, supaya di saat masih Allah memberikan umur kepada mereka, tetap Allah menulis bagi mereka ini orang yang melaksanakan syariat agama Allah dengan dia membayar tebusan tadi atau fidyah itu. Tujuannya. Jadi mengenai sakit kemudian safar ini dalam ayat-ayat puasa itu diulang sampai 2 kali penyebutannya. Diulang 2 kali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas bayyinatin minal hudal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Dalam ayat sebelumnya juga sama. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar, diulang, menunjukkan bahwa pentingnya untuk memperhatikan qadanya puasanya ini. Kalau orang ini pas bulan Ramadan itu ternyata Allah berkehendak dia ini dapat cobaan umpamanya sakit, atau dia pas betul-betul ada keperluan yang mendesak sehingga harus melakukan perjalanan yang jauh, atau akan silaturahmi sudah lama tidak pulang dan sebagainya. Setelah ini memperhatikan qadanya itu, maka diulang di dalam ayat ini. Ini untuk orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Di antaranya lagi baginda Nabi menjelaskan mengenai wanita yang hamil atau wanita yang murdiah, yang wanita yang sedang dalam keadaan menyusui. Wanita yang hamil, wal hamilu wal murdiatu in khafata ala anfusihima. Wanita yang hamil dan wanita yang sedang menyusui, kalau dia ini khawatir dengan puasa itu, khawatir kesehatannya. Kalau dia puasa nanti dia jadi sakit karena sedang hamil anaknya. Orang hamil ini berat, loh. Yang mengatakan berat itu di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa orang wanita yang hamil ini mengandung beban yang berat. Jadi
berat ini mengandung. Untungnya yang mengandung itu ibu-ibu. Ibu-ibu ini mereka lebih sabar. Kalau mengandung bapak-bapaknya ini bahaya ini. Ngerokok terus bapaknya ini malah anaknya bisa sakit ini. Yang mengandung ibu-ibu mereka diberi kesabaran yang lebih sehingga mereka bisa mengandung anaknya itu dengan baik. Lah, kalau khawatir atas keselamatannya, bahkan keselamatan dia dan anaknya lagi, maka dia hanya mengqadha puasanya pada waktu yang lain. Tapi kalau yang dikhawatirkan itu anaknya saja, dianya tidak apa-apa. Kalau dia puasa itu dia tidak apa-apa, tapi dia mengkhawatirkan kandungannya, anak yang dalam kandungan, jangan-jangan nanti tumbuh kembangnya terganggu dengan sebab dia puasa. Atau menurut bidannya atau ahli kandungan ini nanti sampean puasa ini anaknya perkembangannya terganggu. Atau anak yang dia susui, kalau dia ini puasa nanti anaknya sakit karena air susunya ini ternyata karena dia puasa tuh jadi panas, sehingga kalau diminum oleh anaknya langsung pilek umpamanya, sakit, badannya panas juga anaknya. Maka kalau dia khawatir atas keselamatan anaknya, dia boleh tidak berpuasa, kemudian nanti mengqadha puasanya itu ditambah dengan membayar fidyah. Ini untuk ibu yang hamil yang menyusui. Tapi kalau tidak hamil tidak menyusui ya dalam keadaan suci puasa, harus puasa. Nah, kalau haid datang bulan atau dia ini nipas sehabis melahirkan ini, dia dalam keadaan hadas besar seperti tidak boleh puasa. Umpamanya datangnya haidnya ini pagi begini, berarti ya pagi ini tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Mau puasa tidak boleh. Kalau dia ini memaksa dirinya puasa padahal ini sedang hadas besar, ini malah para ulama itu mengatakan haram hukumnya karena dia dalam keadaan hadas besar. Lah terus bagaimana nanti mengqadha puasanya pada bulan yang lain? Umpamanya tidak sucinya itu 5 hari, ya nanti mengqadha 5 hari pada bulan yang lain ketika dia suci. Lah bagaimana kalau umpamanya orang malam harinya ini hadas besar karena kumpul dengan istrinya umpamanya. Lah terus ketiduran, bangun-bangun sudah azan subuh, belum mandi. Maka dia mandi kemudian dia melaksanakan ibadah puasa, tidak apa-apa. Ini ada hadis yang menerangkan bahwa yang mulia baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau dalam keadaan pagi hari itu dalam keadaan masih junub, beliau mandi kemudian melaksanakan ibadah puasa. Ini kalau junub, tapi jangan disengaja. Jangan disengaja. Kalau disengaja ini tidak boleh. Kalau disengaja itu malah dia puasa sampai selesai kemudian mengqadha juga yang hari yang dia sengaja tadi mengakhir-akhirkan mandi junubnya itu,
diganti dengan dikodok puasanya yang pada hari yang lain di bulan yang lain. Ini kalau orang yang sedang dalam keadaan junub, Pak. Jadi orang yang junub, kalau dia ini ketiduran sehingga bangunnya itu sudah pagi hari, malamnya mau mandi ini dingin umpamanya, atau merasa nanti sebelum subuh itu dia sudah bangun, biasanya seperti itu. Lah ini kok ketiduran sampai pagi, orang sudah selesai sholat subuh dia baru bangun umpamanya, maka dia mandi dan teruskan saja puasanya sah, tidak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja itu maksudnya dia sudah bangun, ini waktu sahur itu sudah bangun, dan dia tahu kalau dia ini dalam keadaan junub, tapi nantilah mandinya nanti, mau sahur dulu, makan sahur, minum, tahu-tahu Allahu Akbar gitu, azan subuh, belum mandi. Maka dia ini mandi, kemudian dia puasa sampai dengan maghrib. Nah, hari yang dia sengaja itu diganti pada hari yang lain, di bulan yang lain, dikodok puasanya. Lah kalau orang pada siang hari dia mengumpuli istrinya, ini bagaimana ini? Ini berat lagi ini. Siang-siang Ramadan malah kumpul dengan istrinya. Ini diceritakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh seluruh imamul muhaddisin. Diterangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Ja'a telah datang rajulun seseorang ilan Nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang tadi mengatakan, halaktu, saya telah hancur, saya telah binasa ya Rasulullah. Qala, baginda Nabi beliau bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang telah membuat kamu binasa? Qala, laki-laki itu mengatakan, waqatu ala imraati fi Ramadan. Waqatu, aku telah mengumpuli ala imraati kepada istriku fi Ramadan, pada siangnya hari Ramadan. Siangnya fi Ramadan maksudnya di sini di siangnya hari Ramadan. Karena malam itu boleh, dan boleh itu sudah langsung dalam Al-Qur'an sendiri telah disebutkan, uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum. Ini boleh kalau malam. Malam itu kapan? Ya mulai tenggelam matahari sampai sebelum terbitnya fajar, ini malam. Jadi sampean setelah maghrib itu mau kumpul sampai subuh begitu sudah boleh kalau malam itu. Tapi yang dimaksud di sini fi Ramadan maksudnya di siang hari Ramadan. Faqala, maka baginda Nabi beliau mengatakan, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan. Hal tajidu, apakah kamu menemukan ma perkara tu'tiku yang kamu bisa memerdekakan dengan perkara itu, raqabatan budak. Faqala, maka dia mengatakan, la, saya tidak punya. Apa kamu punya uang untuk merdekakan budak? Dia mengatakan tidak punya ya Rasulullah. Qala, maka baginda Nabi bertanya lagi, wa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Wa hal tastati'u, apakah kamu mampu an tasuma, untuk kamu berpuasa syahraini 2 bulan mutatabi'aini dengan berturut-turut. Qala, dia mengatakan, la, tidak mampu ya Rasulullah. Kok 2 bulan berturut-turut, ini 1 bulan ini sudah tahan. Awan ini sudah bablas dia ini. Orangnya semangat betul ini. Ini kok 2 bulan, 1 bulan ini tidak mampu ya Rasulullah. Qala, baginda Nabi beliau bertanya lagi, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Apakah kamu menemukan perkara yang bisa engkau beri makan
Sitina 60 miskinan orang miskinnya? Qala dia mengatakan la, tidak ada ya Rasulullah. Enggak punya makanan saya itu untuk diberikan kepada 60 fakir miskin. Summa jalasa, kemudian baginda Nabi duduk. Pautia an-nabiyyu, maka baginda Nabi didatangkan bi'arokin pihi tamrun, dengan satu keranjang yang di keranjang itu ada kurmanya. Faqala, maka baginda Nabi beliau bersabda, tasaddaq, bersedekahlah kamu bihadza, dengan satu keranjang kurma ini. Faqala, maka laki-laki itu mengatakan, wa ala afqara minna, apa kami harus memberi kurma ini, apakah saya harus memberi kurma ini kepada yang lebih fakir dari saya? Fama baina ibnataiha ahla baitin ahwaja ilaihi minna. Dan tidak ada di dua tempat ini, dua sisi tempat ini, maksudnya di kota ini, satu keluarga yang lebih memerlukan kepada makanan ini melebihi kami.